apapun gitu. Jadi kalau di sini tuh kayak wadah yang nyimpen nilai gitu, mau itu berupa data gitu atau apa. Nah, jadi untuk variabel itu diawali kayak gini nih. Let itu, nah ini namanya. Jadi ini menandakan variabel. Nah, ini nama variabelnya apa? Jadi variabelnya itu nomor. Jadi let itu apa sih? Nah, let itu jadi si nilai ini tuh nanti bisa diubah kalau let. Sementara kalau const, kan const itu dari kata konstanta jadi lurus terus atau apa ya? Kayak bakal gitu terus gitu. Nah, jadi untuk const ini sendiri nilai tidak bisa diubah gitu. Lanjut ke tipe data. Nah, dari ini sendiri tipe data, jadi tipe-tipe data. Nah, tipe data di JavaScript ini mudah ya teman-teman, jadi nggak perlu pusing di kayak di bahasa pemrograman lain ya. Nah, yang tipe data itu yang ininya nih, kayak ini nih, ini number, ini string itu untuk buat apa ya, string itu untuk buat kayak tulisan gitu, kayak gitu. Terus boolean itu isinya itu true atau false itu. Terus ada array, ada objek. Nah, jadi definisi dari tipe data itu sendiri jadi ditandai itu dengan kayak gini nih. Kalau number ya udah nggak usah pakai kutip dua ini. Kalau pakai kutip dua itu berarti string, kalau true false berarti boolean gitu. Jadi kan kalau di bahasa pemrograman lain mah kita tuh harus ngedefinisiin dulu nih sebelum kita nulis si nilainya tuh. Jadi misalkan const apa nih tipe datanya integer, berarti kita harus pakai integer di depannya kayak gitu. Jadi di JavaScript mudah, jadi kayak dinilai aja ini udah diketahui gitu bahwa ini number, ini string, ini boolean, ini array, ini objek. Langsung objek. Nah, objek itu apa? Jadi objek itu sebuah entitas yang memiliki properti atau metode. Metode itu apa? Jadi metode itu sebenarnya ada di depan, di slide depan nanti. Jadi metode itu function, properti itu nilai-nilainya nih. Kayak gini. Nah, kan ini berarti variabel ya. Nah, kita lihat tipe data. No. Jadi objek itu dikenali dengan ini nih, kurung kurawal namanya tuh. Nah, jadi katanya objek itu jadi entitas yang memiliki properti. Jadi kita di objek ini tuh kita bisa nyimpan beberapa apa ya disebutnya teh, properti lah. Jadi kita tuh bakal nyimpan di sini tuh nilai-nilai gitu, kayak tadi variabel cuman agak beda. Nah, ini ID misalkan tuh teks belajar React terus down gitu. Terus cara ngaksesnya tuh, nah cara ngaksesnya tuh gini nih teman-teman. Kita kan kasih nama si objek ini pakai to do ya. Nah, jadi buat ngakses misalkan untuk ID kita perlu titik aja nih, titik aja itu nanti bakal keakses. Nah, satu ini to do.text belajar berarti, terus down berarti false, berarti kayak gitu status kayak gitu. Nah, ini sendiri ya kalau diperhatiin yang ini, kalau diperhatiin itu kok kayak objek ya. Nah, jadi sebenarnya itu kan fungsi dari JavaScript atau bawaan JavaScript ya si konsol ini. Nah, jadi kan yang tadi saya bilang ya, jadi si objek ini tuh gak hanya nyimpen status kayak ID ini nih, kayak status kayak gini, jadi bisa nyimpen juga function. Jadi sebenarnya mungkin di belakangnya tuh nih di komputer atau bahasa computingnya mah ini tuh sebenarnya rumit, cuman ini kita simpel aja tuh, jadi console access.log gitu, nggak perlu pusing sih buat ini. Terus ada array itu apa? Jadi array itu struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama di bawah satu nama variabel tunggal yang memungkinkan pengelolaan data secara efisien. Nah, bedanya tuh apa? Kalau di objek, kita bisa apa ya? Kita lihat dulu aja ya.
Nah, cons kasih nama variabelnya tulus. Nah, kan ditandai dengan ini ya, kalau array dengan si kotak ini. Nah, karena tadi katanya di bawah, jadi harus satu tipe data, jadi selebihnya setahu saya ini tuh harus tipe data nih, beberapa ini tuh kayak belajar, makan, tidur. Sementara objek kayak tadi, kalau objek kan kita bisa masukin beberapa tipe data nih, kayak ini number, ini apa, ini tuh string, ini boolean kayak gitu. Nah, untuk apa ya, hmm, untuk array sendiri kita, jadi si array itu ada ini nih, ada function bawaan dari array ini namanya map. Jadi map itu buat apa ya, kayak kayak jadi kayak hmm, kayak ngakses, nanti nanti teh kayak ngakses buat isi-isi dari ini nih, kayak gitu nih. Nah, penggunaannya sama ya kayak objek. Jadi sebenarnya nih, kalau digambarin kayak gini, misalkan kita pakai array ya. Nah, kan ini tuh array ya, jadi si JavaScript itu tahu gitu kalau ini tuh array, bahwasannya ini tuh array. Nah, jadi sebenarnya tanpa kita harus tulis kayak objek ya, kayak tadi kan ada dot map, ada dot map. Nah, sebenarnya di belakangnya tuh ini tuh udah bawa ini nih, si kita waktu waktu kita pakai array itu sebenarnya di belakangnya tuh kita bawa fungsi map juga. Jadi sebenarnya si array ini tuh fungsinya banyak gitu. Cuman yang kita pakai map saja. Terus data udah fungsi atau pasangan kunci dan nilai. Selanjutnya pengkondisian dan operator. Pertama operator dulu nih sebelum ke pengkondisian. Jadi operator itu apa? Jadi operator itu kayak apa ya? Kayak operasi gitu. Nah, operasi itu ada ini nih, ada aritmatika. Aritmatika itu kayak ya kayak matematika gitu, penambahan, tambah-tambah, pengurangan, perkalian, terus ada pembagian juga. Terus selanjutnya operator yang gak kalah penting yaitu perbandingan. Perbandingan tuh kayak sama dengan, tanda seru sama dengan, kurang dari, dan lebih dari gitu. Jadi mungkin ini buat yang perbandingan ini bakal dijelasin sambil jalan ya, kayak ini nih. Terus karena tadi kita pengkondisian, nah selanjutnya pengkondisian itu apa? Jadi pengkondisian itu suatu kayak suatu apa ya, analoginya tuh jadi kayak gini. Misalkan kita, kalau kita jalan 5 langkah ke depan kita bakal masuk jurang, sedangkan kalau 2 langkah kita nggak bakal gitu. Jadi pengkondisian itu kayak gitu. Jadi kayak gini nih, jika, nah ini tuh harus terpenuhinya keadaannya, harus terpenuhi. Jadi jika jika sudah, berarti dia bakal kembaliin nilai sudah selesai. Sedangkan kalau dia belum selesai, kalau misal kalau dia kondisinya tidak terpenuhi, berarti dia belum selesai. Nih, kalau kita gabungin ya operator aritmatika sama perbandingan, tidak, aritmatika saja. Nah, gini nih, di pengisian tuh jika nilai lebih dari 80 maka dia dinyatakan lulus. Jika dia kalau dia tidak di bawah 80 berarti dia tidak lulus gitu. Jadi yang di dalam ini tuh harus terpenuhi yang menghasilkan nilai true gitu teman-teman. Jadi misalkan di sini kita tulis nilai 70,
otomatis kan dia mintanya itu nilai itu lebih dari 80. Karena dia kondisinya tidak terpenuhi, maka dia ngembaliin hasil berupa false. Dan di sini tuh jadi false kalau dia nilainya 70 gitu. Jadi yang di dalam sini tuh harus true gitu teman-teman. Selanjutnya function. Function itu merupakan blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, jadi si function itu bisa digunain kembali nih sama dijalankan pada saat dipanggil saja gitu. Jadi si function ini sendiri harus ngembaliin nilai output. Jadi apa ya, kayak return gitu. Jadi kita tuh misalkan penambahan nih, dibikin function penambahan. Nah, kita tuh harus ngembaliin nilainya dulu gitu. Itu bentuk utama function. Pertama, ada function biasa. Nah, gaya penulisannya itu kayak gini teman-teman. Jadi kita buat function greet. Function greet namanya, ini nama functionnya ya. Nah, ini parameternya. Parameter tuh kayak apa ya, kayak inputin nilai gitu teman-teman. Jadi nah ini nih yang saya tadi bilang ya, serta mengembalikan nilai output. Jadi kalau kita buat function, kita juga harus nulis returnnya. Jadi ngembaliin nilainya mau apa sih yang dikeluarin dari function itu gitu. Misalkan nih saya ini ya, console.log kita panggil functionnya. Terus nah ini kita isi parameternya string Moreno. Jadi seolah-olah tuh kayak dia masuk ke sini si parameternya, terus si parameter ini dipakai di sini tuh teman-teman. Jadi nge-return halo Moreno gitu. Nah kalau ini raw function namanya, cuman beda penulisan sih, cuman apa ya, sama-sama function gitu. Kalau raw function, nah kedepannya tuh kita mungkin bakal pakai raw function sering-seringnya ya. Nah jadi si raw function ini ditandai dengan nama variabelnya const.add. Terus ini parameternya. Nah ini tuh kayak ini nih teman-teman, kayak si kurung kurawal ini. Jadi add ab, terus operasi apa yang bakal dikembaliin dari function ini nih. Nah kita bakal nambahin si A plus B. Nah terus pada saat kita ngakses si function ini, karena di sini memintanya dua parameter ya, dua parameter itu harus pakai koma ya teman-teman. Jadi koma gitu. Jadi pada saat kita add, kita kasih 2,3, berarti otomatis si 2 masuk, si 3 masuk, dimasukin ke sini lagi, ke A sini, ke B sini, terus dikembaliin nilainya jadi 5 gitu. Terus event handler katanya. Nah event handler ini, sebelum ke event handler, sebenarnya si event handler ini tuh berhubungan sama sama apa ya, sama DOM, seperti yang saya tadi bilang ya. Sebenarnya buat di hari ini dasar-dasar JavaScript ini kita bakal perkecil lah gitu, yang saya tadi bilang ya. Sebenarnya luas kan, sebenarnya si DOM ini juga banyak nih. Sebenarnya luas, harus dibahas sebenarnya, cuman saya jelasin dulu ya. Nah sebenarnya si elemen-elemen HTML itu sebenarnya diwadahin sama dokumen nih, kayak gini nih. Dokumen di baliknya tuh sebenarnya dokumen gitu, HTML, head, body, elemen-elemen itu diwadahi sama dokumen. Kenapa kita nggak bahas lebih dalam tentang DOM ini sendiri? Karena di React ini kita pakainya virtual DOM gitu. Jadi saya rasa kayak apa ya, kayak mungkin kita bahas sedikit aja gitu. Ini contohnya event handler itu jadi fungsi-fungsi, jadi function yang akan dipicu sebagai respon gitu. Biasanya dipakai ketika di buton atau di apa gitu. Ini contohnya nih.
Jadi misalkan kita button ID, klik button. Jadi pada saat button diklik, apa nih yang akan dimunculin? Ini langsung ini aja ya. Langsung apa? Saya kasih demonya kayak gini nih. Kalian nggak usah ngikutin juga, nggak apa-apa. Kayak gini nih. Jadi misalkan, nah ini tuh sebenarnya nih. Nah ini tuh sebenarnya kayak HTML, head, body. Ini tuh sebenarnya dibungkus sama dokumen gitu. Pertama nih kita button, kasih button. Ini di Vanilla JS ya teman-teman, jadi HTML murni, bukan ini. Terus kita klik, terus kita kasih ID, kasih atribut ID, namanya button btn. Nah, script buat masukin JavaScriptnya, kita buat variabel fonts button, terus kita kasih dokumen. Nah ini nih, jadi sebenarnya si JavaScript ini tuh bisa, kalau di murni ya, di HTML murni, JS murni, sebenarnya kita bisa ngubah atau ngubah elemen-elemen HTML gitu, tapi dengan cara kita akses dulu dokumennya gitu teman-teman. Ini contohnya kayak gini, button get kayak objek ya, nih seolah-olah kayak objek ya. Jadi dokumen, di dalam dokumen itu ada function objek, get element by ID. Apa nih, dari function ini sendiri kan udah jelas ya, kita mau ngambil ID yang mana. Nah disesuaikan sama ini nih, button, kita kasih button btn, terus kita kasih button. Sebenarnya saya sepil aja di sini terkait DOM ya, supaya tergambar. Cuma kalau di React nanti, di pas praktek nanti, sebenarnya si DOM ini tuh nggak terlalu kepake kalau murni. Jadi sebenarnya si React itu pakai virtual DOM. Terus add event listener, itu kayak objek lagi. Apa nih? Nah, add event listener itu kan apa tadi tuh? Fungsi-fungsinya akan dipicu sebagai respon. Jadi kita kasih klik. Jadi pada saat kita mengklik button tersebut, apa nih yang mau fungsi yang mau dijalankan? Nah ini nih contoh. Nah ini nih contoh penggunaan dari raw function kayak tadi ya. Kita tanpa parameter juga bisa, tanpa di dalamnya dikasih parameter juga bisa. Gitu. Terus kita kasih kurung kurawal. Terus kita munculin alert aja nih. Set alert. Kita kasih button di klik. Terus kita jalanin dan download. Ini teman-teman. Tuh, jadi pada saat kita diklik tuh muncul. Jadi kayak tadi ya, sesuai pengertiannya, jadi fungsi-fungsi yang dipicu sebagai respon gitu. Misalnya dipakai buat buton-buton. Terus lanjut, kita save aja. Nanti juga kita bakal bedain terkait dengan DOM sama virtual DOM gitu. Kenapa kita nggak pakai virtual DOM sih gitu. Selanjutnya mungkin tuh sampai sini aja ya buat materi teori-teorinya. Mungkin langsung praktek aja karena hari ini juga durasinya bakal pendek mungkin ya. Tapi sebelum itu mungkin ada yang masih bingung nih terkait sama JavaScript, boleh langsung nyalain mic-nya aja atau diketik juga boleh, nggak apa-apa. Saya tunggu ya sampai 19.38 deh. Mungkin ada yang masih bingung nih sama JavaScript. Oh ya, tadi saya kecepatan apa enggak ya?
Boleh dikonfirmasi. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan atau enggak dulu nih? Atau udah pada paham? Kang, Java itu bisa React apa bisa framework juga? Kang, Kang, JavaScript itu bisa React apa bisa framework juga? React sendiri kan dibangun sama JavaScript ya. Jadi ya sebenarnya React dibangun sama JavaScript, framework React dibangun juga sama JavaScript. Ini bertanya perbedaan virtual. Jadi jadi mungkin kalau lebih ke gambar tuh mungkin nanti pas praktik ya. Kalau perbedaannya tuh kayak gimana ya? Kayak kayak tadi nih dari codingan ini nih. Jadi kita tuh jadi memanipulasi DOM gitu. Jadi kita harus apa ya? Kita harus kalau kita mau ngubah kan JavaScript itu sendiri bisa ngubah elemen-elemen HTML kan. Nah, kalau kita DOM itu kita bisa ngubah HTML, cuman kita harus nyentuh langsung kayak gitu nih. Pokoknya nanti pas perbedaannya lihat pas nanti pas praktik ya. Kayak gimana gimana. Mungkin ada lagi. Kita tunggu sampai 38. Santai aja. Apa? Kalau ada yang ditanyakan, boleh saja. Tiga menit lagi nih guys. Ada yang mau bertanya tidak atau aman atau lanjut aja nih langsung ke praktik. Langsung ke praktik. Nanti biar lebih lihat gitu si perbedaan DOM sama virtual DOM itu apa sih? Perbedaan Next.js dengan React apakah sebenarnya yang saya katakan nih pas pertemuan pertama sebenarnya si React itu sendiri kan bukan JavaScript ya, sebenarnya kayak library gitu. Library apa ya? Kayak library yang modular gitu. Jadi sebenarnya kayak pustaka-pustaka gitu yang siap pakai. Cuman kalau Next.js itu sendiri framework dari React nih. Jadi sebenarnya React itu bisa dikatakan bukan framework gitu. Malah framework sendiri itu Next.js-nya. Gitu. Perbedaan yang mendasarnya mah kayak mungkin sebenarnya bakal kelihatan ya di pertemuan 4, cuman saya spill aja gitu. Jadi perbedaan mendasarnya tuh kayak kalau React itu nggak punya akses route gitu, sementara kalau Next.js karena framework jadi kita ada pokoknya ada route gitu nih, ada rute gitu, jadi kita siap pakai lah intinya mah. Kalau React sendiri kenapa bisa dikatakan apa sering dikatakan framework React.js ya, karena struktur dari foldernya itu sama gitu kayak framework, cuman perbedaannya tuh perbedaan kecilnya tuh kayak tadi nih. Sedangkan
framework dari Next.js ada route gitu, route kayak gini nih. Mana ya? Route Next.js. Routing. Route. API route. Nah, jadi perbedaan tuh kayak gini nih. Route. Routes. Contoh route pada Next.js. Sebenarnya bakal dibahas juga ya di pertemuan keempat terkait route ini. Ya intinya mah jadi kayak, nah ini nih, gimana? Pokoknya kayak ngakses pet ke route mana gitu. Jadi si Next.js mah udah nyediain, sementara JavaScript nggak nyediain. Bukan JavaScript apa? Sementara React nggak nyediain. Jadi kalau React mah harus install lagi. Perbedaan mendasarnya mungkin bakal kelihatan di pertemuan keempat Mas Rahul perbedaannya itu. Sudah tidak ada lagi, aman saja, langsung praktek aja. Langsung praktek. Oke. Langsung aja ya, siapin laptop kalian, buka VS Code ya. Langsung seperti biasa buka projectnya, app to do. Ya seperti biasa buka terus running. Biar samaan. Nah, kayak biasa pakai cmd command prompt npm dan dep. Udah pada di running nih teman-teman, apa belum? Kita bareng-bareng aja nih, ketinggalan juga. Aman. Mungkin ditunggu ya sampai jam 19.43 lah ya, biar cepat. 42 nih. Aman. Ya. Mungkin lu ngelag guys. Kita close aja dulu. Jawabannya juga ini close. Oke. Dan kita set. Semenit lagi nih. Apakah siap? Aman aja. Langsung aja ya. Mungkin kita bakal dari ini dulu nih. Dari apa ya? Misahin dulu kali ya. Kita klik search,
klik src ini nih, kita buat folder baru di sini, new folder, terus komponen, sudah, enter, terus kita bakal dari pengertian function langsung ya, dari pengertian kan tadi function tuh dimana blok kode yang mengembalikan suatu nilai. Jadi kita perjelas nih, langsung aja kita bakal misahin, kita buat dulu ya, new file, kita bakal buat dulu new file, terus kita kasih nama navbar.csx. Nah ini tuh kenapa kita buat ini, karena pengertian dari React itu sendiri, karena React itu kan base-nya itu modular. Jadi modular tuh membagi beberapa kode menjadi kecil gitu. Jelasnya tuh membagi beberapa kode menjadi kecil gitu. Kayak ini lihat. Kita copy aja si ini. Kita copy aja kayak gini. Biar kelihatan perbedaannya. Terus kita bikin gini nih. Export, bentar. Orang saja. Export default export default function. Nah, fungsi navbar terus kurung kurawal. Nah, ini nih seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi function ini sendiri tuh harus ngembaliin nilai gitu. Jadi kita buat blok kode ini buat apa sih? Buat ngeluarin apa gitu ngembaliinnya tuh. Nah, kita bakal ngembaliin sebuah navbar gitu. Oh ya, ini juga ada peraturan tidak tertulis di kalangan programmer gitu terkait apa ya? Kayak terkait penamaan dari ini nih kayak gini. Nah, ini tuh kalau biasanya nih disebutnya tuh Pascal case. Nah, ini tuh disebutnya Pascal case nih. Jadi kayak gini nih. Nah, review to do diawali dengan P besar, awal huruf yang besar, terus kata keduanya besar gitu. Ini disebutnya Pascal case. Jadi Pascal case itu buat apa? Jadi Pascal case itu buat komponen-komponen nih. Kayak gini, kalau dicatat Pascal case untuk komponen. Ini kan disebutnya komponen ya. Jadi kayak ngebagi yang tadi saya bilang, ngebagi beberapa kode menjadi kecil gitu. Nah, ini sebenarnya komponen, pakainya Pascal case. Sementara ada satu lagi nih istilahnya, yaitu camel case. Camel case itu kan kayak apa ya? Dari bahasanya aja, camel berarti kan punduk unta ya, unta. Jadi nyesuaiin sama punduk unta. Kayak ini tuh buat penamaan kayak function tadi nih, cons kayak gini, function nama siapa, ini nggak usah diikutin ya, nama saya. Nah, kalau fungsi-fungsi buat yang kayak gini penulisannya kayak gini teman-teman. Jadi awalnya kecil, kata keduanya besar gitu. Buat apa sih bang? Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang ya, itu tuh kayak aturan tidak tertulis ya. Jadi biar antar programmer tuh paham gitu, kayak ini tuh ini fungsi gitu, ini komponen gitu. Jadi biar mempermudah dokumentasi lah intinya. Nah, kan kita udah misahin ya navbar. Sekarang kita misahin header.jsx. Kayak biasa pakai Pascal case, export default, terus
function header. Terus ngembaliin nilai, ngembaliinnya apa? Berupa elemen-elemen HTML. Ini nih, kan header di sini ya. Kita copy aja sampai sini. Copy, terus pindahin ke sini. Jadi kita tuh di sini bakal pakai prinsip dari React itu sendiri, yaitu komponen-komponen kecil. Jadi kan base-nya itu gitu. Nah, terus kita juga bakal misahin footer .jsa, kita tulis lagi, bikin file baru di dalam komponen. Terus kita copy ini sampai sini. Terus kita ke sini, export default function, terus namanya apa, footer return, kembaliin nilainya elemen HTML kayak gitu. Jadi kenapa kok dipisahin kayak gini ya? Nah, jadi sebenarnya dipisahin kayak gini biar pertama nih, daripada kita kan setiap halaman tuh nulis lagi navbar, nulis lagi header, nulis lagi footer, tuh setiap halaman kan gitu. Kan secara tidak langsung ini juga kayak ngaruh ke kecepatannya, terus ngaruh ke ukuran dari file ini gitu. Jadi kita hanya perlu satu baris nanti teh. Nah, kan ini export default function navbar. Kenapa harus ada defaultnya? Kan dari export sendiri kan udah tahu ya, udah tahu artinya. Jadi kita nge-export nanti halaman mana, nanti kita kalau mau dimasukin kita pakai import gitu. Kalau default apa? Nah, default tuh berarti kita pada saat nge-import penamaannya harus pakai nama ini nih, sesuai navbar n-nya besar gitu. Contohnya nih, kita langsung terapin ya di app.jsx di halaman utama. Misalkan di navbar kita hanya perlu gini nih, nulis gini nih, pembuka, terus n-nya, karena tadi kan export default si n-nya besar ya. Nah, kita juga harus ngikutin. Kalau di saya otomatis nih, navbar n a v b a r. Nah, nanti bakal terarah nih teman-teman. Tuh, .komponen.navbar. Kalau kita klik, set, otomatis ke info gitu. Kayak gitu teman-teman. Nih, kita lihat ya. Kita terapin dulu ke semuanya. Headernya nih sama kayak tadi. Set, hapus. Terus pembuka hanya besar, karena di sana hanya besar, sesuaiin aja. Jadi ini tuh bukan berdasarkan nama file ya, tapi nama function ini sendiri nih. Gitu. Jadi ini bukan nama file, teman-teman. Nah, header. Nah, cari yang ini nih, .componen, karena kita buat di komponen kan. Terus kita klik aja biar otomatis ke import, set. Terus kayak gini, tutup lagi gitu, teman-teman. Langsung dilanjut ke footer ya. Jadi kan lebih rapi ya. Jadi kita nggak perlu nulis ulang sebanyak ini, beberapa baris. Itu intinya tuh. Biar agak rapih juga. Set. Footer. Klik. Set. Nah, kita lihat. Tuh sama aja sebenarnya. Belum dijalanin. Ya udah. Sebenarnya sama aja. Jadi kayak
Kita tunggu. Ada yang tertinggal tidak? Aman aja, aman aja. Kalau ada yang tertinggal, on mic aja ya. Sambil muka ini. Tuh, gini teman-teman tuh. Padahal tadi kita cuma nulis satu kode ya, satu baris kode ini doang. Tapi kita nampilin ini nih. Ada ini, ada navbarnya, ada headernya, ada footernya. Itu. Jadi sebenarnya tuh ini tuh seolah-olah kayak gini teman-teman. Jadi kayak beberapa baris kode ini di sini gitu. Jadi kalau gini dipersingkat sebenarnya jadi ini tuh kayak si kode ini tuh seolah-olah ada di sini, cuman beda nih. Kita nggak harus nulis ulang 3 baris kode ini, cuma perlu 1 baris kode aja gitu. Aman? Aman, tidak ada yang tertinggal? Aman, aman. Lanjut ya, kita pelan-pelan aja. Dilanjut, mungkin kita juga bakal misahin, atau kita ini dulu aja si navbar ini kita pakai juga kita close dulu aja biar agak berat ya. Kita pakai juga di ini nih, di halaman edit to do sama preview to do. Langsung aja kayak tadi ya. Set navbar. Kita tunggu. Kalau gak mau otomatis berarti harus tulis manual aja. Set. Nah, lakukan ulang lagi. Ulangi. Buat headernya. Kita hapus dulu. Terus set. Membuka. Ya. Nah, header. Komponen. Set. Dilanjut. Oh iya, mau tanya dulu nih. Ini teman-teman pada otomatis nggak? Otomatis kayak gini nggak? Kalau boleh tahu. Set. Putar. Boleh di komen aja. Pada otomatis tidak? Harusnya sih otomatis. Otomatis. Itu harus di folder yang sama ya, Kang? Apanya, Mas? Yang mana tuh? Kang Malvin nggak otomatis ya? Apa gimana? Iya, aku nggak otomatis. Pakai apa ya saya tuh? Pakai extension gitu. Tapi aman nggak, Mas? Nggak tertinggal kan? Apa gimana? Aman sih. Aman. Bentar. Ini kalau yang nggak otomatis nih, boleh di screenshot aja nih bagian ini. Ini bagian etudo nih, karena kan FJSX sama itu beda ya. Jadi kalau kita lihat ini tuh, kalau di FJSX titiknya 1, kalau di etudo titiknya 2, karena keluar dari sini nih. Jadi buat ke halaman komponen itu, karena dia di dalam pegs, harus pakai titik 2, titik keluar dulu dari halaman pegs, lanjut masuk ke komponen dot apa. Kalau FJSX kenapa titik? Karena dia ada di satu folder ya, di satu folder search tuh si komponen ini. Jadi kita aksesnya titik garis miring components apa gitu. Aman aja. Boleh di screenshot dulu nih. Yang ini. Terus yang ini juga. Oke. Kita lihat. Oh ya, mungkin baru gini aja teman-teman. Kita salin aja biar rada cepat. Kita salin yang ini. Ctrl C. Terus kita paste di sini nih. Nah, sebelum ekspor kita enter 2 kali. Terus ke atas, salin di sini, lakukan ulang
lagi preview dulu, enter enter enter, kita salin di sini. Buat Kang Malpin nggak otomatis, coba pakai ini Kang Malpin. Buat semuanya juga nih, kalau yang nggak otomatis, apa ya? Salin. Oh ya, Kang Malpin hadir. Iya ya, gimana Kang? Ini boleh install ini aja Kang nih, extensionnya. ES7. Kayaknya ini deh, Oh iya. buatan si DSJ Najder. Boleh DS. install dulu. Oh iya snippet. Oh iya ya, mungkin ini kayaknya deh. Aman aman. Coba dulu Kang. Dilanjut ya. Ke edit to do. Ya siap. Seperti biasa. Navbar. Karena kita udah ngimpor, jadi kita nggak usah pakai otomatis. Set set. Terus lanjut. Header. Header. Set. Dilanjut ke footernya. Footer. Footer. Oh ya, ini balik lagi nih, yang nggak pusing. Footer. Dilanjut. Eh, benar kan? Oh iya benar. Dilanjut ke sini. Sebenarnya buat hari ini kita nggak bakal ngemodif dulu bagian ini nih, ketiga halaman ini. Kita bakal fokus di app JSX untuk mencoba si dasar-dasar JavaScript di React ini gitu. Navbar. Terus header. Eh, terus footer. Kita kasih dulu footer. Footer. Nah, ini teman-teman. Udah ya. Lihat ya sebenarnya kan dari si apa ya? Di semua kayak back to ini yang halaman ini. Eh, si back to itu kan sebenarnya halaman ini. Nah, sebenarnya kan lebih kayak ada navbar, kayak ada footer sama ana yang intinya yang beda tuh ininya nih yang di dalamnya. Nah, buat tip nah itu bakal dijelasin di pertemuan 4 karena ini dasar-dasar JavaScript jadi kita nggak bakal dulu ke ranah React gitu. Jadi kita bakal menggunain dulu nih JavaScript dasar-dasar di React gitu. Selebihnya kayak komponen kayak use state itu bakal dibahas di pertemuan 4 gitu. Selebihnya biar lebih kayak lebih rinci lah terkait React itu apa sih atau apa kayak gitu. Mungkin yang back to do abaikan saja. Terus kalau sudah kita X saja. Sekali lagi saya ingetin buat extension mungkin biar otomatis gitu ngimpornya pakai ini React Native Snippet buatan si DSJ Najder. Kayaknya itu deh yang bikin otomatis. Sepertinya itu. Dilanjut apa bang? Dilanjut buat misahin si buton ini nih. Misahin si buton ini. Kita bakal misahin nih. Bentar.
dilanjut kita bakal misahin buton ini, kita biar agar rapi ya. Di komponen kita buat folder, new folder, kita buat buton aja, button, set, biar urusan button ada di sini. Kita bakal buat apa ya buttonnya namanya, mungkin dari delete button dulu, new file, klik ini nih, klik button dulu, terus klik kanan, new file, delete. Nah ini nih penggunaan Pascal case, jadi untuk komponen-komponen gitu. .jsx, delete button.jsx, kita pergi ke app.jsx, kita copy aja bagian nah ya, oh masih tulis set set udah. Sama. Oke. Aduh, guys. Mouse-nya bermasalah. Dilanjut, kita bakal misahin ini. Ini copy dulu. Set ctrl-c, kita masukin ke sini. Export default function. Nah, biar mempermudah juga, satu tips lagi. Nama si function ini tuh agar lebih rapi, sesuaiin sama si nama file aja. Ini nih, delete button berarti delete button. Pakai Pascal case ya kalau buat komponen. Button, set, kurung kurawal, return, kembaliin apa? Kembaliin ini. Terus kita bakal buat edit button juga. Edit button, set, edit button. Pakai JSX ya, lupa. JSX. Dilanjut, kita copy lagi yang FI edit ini, set, bikin lagi namanya default function edit button, terus return. Mau bikin apa? Mau bikin ini, set, lagi preview, berarti kita copy yang ini, kita masuk ini, file, bikin preview button .jsx, kita ekspor default, lakukan yang sama, function preview button, terus return, set. Nah, oh iya, satu lagi nih, kalau di komponen kalau kita buat komponen ini tuh kita nggak bisa kayak gini nih, misalkan, nah tuh dia bakal error. Kenapa? Karena harus dibungkus sama satu parent elemen gitu. Mau pakai apa? Mau pakai div juga boleh, div kosong juga boleh. Kita copy ke sini nih. Ini nggak usah diikutin ya kalau yang ini penjelasan dong. Nah, jadi harus ngebungkus gitu. Jadi harus ada parent elemennya, atau bisa juga div kosong kayak gini nih. Bukan div sih, tag pembuka elemen ini nih. Kalian ini terus gini, otomatis ada penutupnya tuh. Kalian bisa juga taruh kayak gini tuh.
Jadi nggak bisa dua langsung, tapi harus ada induk elemennya gitu teman-teman. Lanjut ya, kita CTRL-Z aja. Kita langsung guna ini bisi FJSX. Oh iya, satu lagi nih, kan kita nulisin si to-do list ini berulang-ulang kali ya, tuh si pending ini tuh ditulisin berulang kali, tuh yang ini juga ditulisin berulang kali. Berarti ada tiga baris kode nih. Pertama, berarti yang ini kan si pending, terus si done, selesai, terus ini, terus ini. Kita lihat ya, lihat aja yang ini. Nah, jadi buat hari ini kita bakal pakai array sama objek. Jadi kita bakal si sini tuh si data to do list ini tuh kita bakal berdasarkan data dummy data tuh data bohong, data ini gitu, data palsu gitu teman-teman. Kalau nanti selebihnya buat hari kelima ketika menyentuh API, nah itu bakal pakai simulasi database gitu, cuman nggak pakai database, cuman pakai apa ya, JSON gitu pokoknya. Nah di sini kita bakal nyobain dulu nih pakai array of object gitu. Nah pertama kita hapus aja nih, jadi kita hanya perlu apa ya, satu baris kode aja, satu baris kode tulis. Nah ini nih, nah kita hapus aja, berarti kita hapus aja bagian ini nih, bagian yang dua to do list ini. Pertama yang down dulu kan, induknya ini kan yang down, yang induk elemennya. Nah kita hapus aja, set, pelan-pelan, set. Satu lagi yang pending, induknya yang ini. Kalian bisa kalau mau cek ujungnya, kalian cek ini aja nih, kalian klik, nanti ada ujungnya diarahin yang mana ujungnya. Nah, kalian hapus juga, jadi ada satu kan, set set set. Nih, kalau dilihat kan pasti ada satu tuh kan, jadi ada satu. Nah nanti ini tuh bakal berdasarkan data gitu. Kita buat dulu nih. Pertama oh aja ini si delete button sama ini, langsung aja kita pakai di sini. Kalau yang tadi belum otomatis ya, boleh langsung download aja si library extension yang tadi. Oke, dilanjut. Ini preview, kita import preview, kita tulis aja segini, bakal muncul. Nah, kalau kalian nggak muncul, kalau setelah tadi kan setelah install yang tadi, cara munculnya gimana? Nah, cara munculnya kalau nggak muncul kayak gini, kalian tekan CTRL terus spasi, terus subjek namanya. Nah ini nih, kita tulis lagi aja biar gak pusing, button. Nah komponen button preview button. Nah oke, itu otomatis ke import ya. Nah gitu. Lanjut, set, lakukan hal ulang ke FA edit, berarti kan edit button, edit mana nih, kita CTRL spasi aja kalau lama. Nah terus otomatis lakukan hal ulang, set, delete button. Nah nih, set, otomatis. Hai, yang pasti ini bakal error. Kenapa sih? Tuh kan bakal ngeblank ya, error. Nah buat yang ngeblank gitu, kalian cek aja nih di apa, di cara ngeceknya kan, karena ini pakai React murni jadi nggak bakal kelihatan gitu teman-teman.
kalau sepengalaman saya, kalau kita pakai Next.js, framework dari React, bakal kelihatan errornya di mana. Nah, kalau React murni sendiri nggak bisa nih. Jadi kita lihatnya di sini. Klik kanan, terus inspect, terus nanti pergi ke konsol. Pergi ke konsol. Kalau saya udah ada nih konsolnya. Mana tadi? Tadi mana ya? Oh ini nih. Bukan. Set. Nah ini nih, yang di atas, terus konsol. Tuh, apa sana? Pertama, oh ini nih, dijelasin. Pertama, ini tuh. FA is not definisi. Nah, di preview button tuh, dikasih tahu nih. File apa di preview button, nah si FA itu gak didefinisiin. Nah, tadi kita lupa nih. Lupa apa? Lupa naro, lupa ngimport si apa ya? Si ini nih, si FA ini. Kita lupa ngimport nih. Si ininya di sini di halaman web ini. Tuh teman-teman. Kalian enter aja. Terus kita kembali ke FJSX, kita bakal import secara manual. Nah, yang ini kan. Nah, kita copy aja. Nanti enter di sini. Set. Terus kita hapus aja nih dua kode ini. Atau kalau mau cepat, kalian bisa gini aja. Kalau mau cepat nih, kalau yang udah nginstal extension tadi, gini aja teman-teman. Kalian klik dua aja, klik dua kali, set, klik dua kali, terus kalian ingat-ingat nih nama ikonnya apa? FA edit. Nah, ini kalian tinggal gini aja, set tuh otomatis. Gitu teman-teman. Cuman biar lebih sama-sama, barangkali yang belum install juga, saya bakal lakuin aja. Set. Yang tadi itu edit yang mana ya? Nah, sorry. FA FA edit FA yang itu. Oh, FA edit yang ini nih. Nah, FA edit. Jadi beda nih library-nya. Kalau ini React Icon sama library-nya, cuman beda-beda si wadah ini, si wadah apa? Si wadah iconnya. Kalau yang satu, yang FA Circle Plus, FA sama FA Trace itu diwadahin sama FA 6. Kalau si FA Edit sama FA Search diwadahin sama FA gitu. Kalian copy aja yang ini. Kalau gak mau copy, kalian install React yang tadi ya. Saya ingetin. Terus kita enter di sini. Set. Kita hapus FA Search-nya sama komanya. Nah, udah. Terus dilanjut ke delete. Delete yang mana? Kan FA Trace ya yang delete. Berarti kita copy lagi ini. Terus kita masukin ke delete. Jadi buat ngecek error tadi, kalian klik kanan inspect, terus cari konsol. Gitu. Kan kemarin banyaknya yang ngeblank. Nah, gini. Insya Allah pasti tidak akan ngeblank. Harusnya. Tuh kan udah tidak ngeblank lagi. Tuh, lihat sama. Kurang lebih sama. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut penerapan dari array of object. Apa tadi teh? Tadi teh array of object. Mana tadi teh? Nah, kita bakal gabungin si array ini sama objek ini. Nah, jadi kan si array itu kan kita berarti ada beberapa data listnya, berarti kan tadi ada 3 ya. 3 data to do list. Ada 3 catatan lah intinya mah tuh kayak gini, 3. Nah, kita daripada kita buat satu-satu kayak gini apa array, jadi kita gabungin aja array sama objek. Jadi nanti kita bakal pakai bakal pakai objek dibungkus sama array gitu. Namanya tuh array of object. Ini kayak gini nih. Array of object. Oh ya, tadi folder HTML mana ya? Buat membedain si DOM sama virtual DOM. Nah, ini. Kita buka di sini. Kita buat ngelihat
si bedanya DOM sama penggunaan DOM sama virtual DOM. Open with Visual Studio Code. Oke, open dari pojok aja. Kita close aja ya. Sorry guys, sorry ke close si apa? Si Chrome-nya ke close guys. Bentar. Share. Kita lihat array of object yang tadi saya bilang ya. Jadi kita bakal gabungin array sama object. Teman-teman. Bentar. Santai. Ngelag guys, ngelag, sorry. Refresh. Sudah lemot laptopnya. Dilanjut. Nah ini nih. Kalau lihat dari array of object ya. Nah, jadi kan array itu kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman setiap array ini kita bakal masukin objek. Kan objek tadi buat nampung data-data kayak si ID to do, isi to do, sama status to do. Nanti kita bakal masukin di sini di tab ini. Itu. Ini biar ke gambar ya. Dilanjut. Nah, jadi penulisannya tuh di sini. Sorry ini ngelag nggak? Guys. Si saya agak delay nggak buat buka codingannya? Takutnya delay. Aman aja ya sepertinya. Dilanjut. Nah, di sini nih. Ya. Ngelag kan? Ngelag. Agak delay. Coba pas perpindah ini udah pindah nggak? Boleh mic aja, teman-teman boleh dibantu. Udah pindah nggak ke PS Code? Boleh mic. Udah pindah Kang kemana gitu. Oh, cuman patah-patah ya? Cuman aman kan ya? Nah, dilanjut. Karena kita bakal nerapin si JavaScript, si fundamental itu, kita bakal terapinnya di app.jsx dulu. Nah, kita jadi di sini nih, di kurung kurawal ini, kita enter aja. Set. 2 kali lah. Set, biar rapi. Terus dilanjut di sini. Kita tab. Bentar. Tab. Terus, nah, buat dulu apa? Apa namanya teh? Course dummy to do terus array, jangan lupa tutup juga ya. Sebenarnya buat JavaScript itu nggak ditutup titik koma juga, sepertinya nggak masalah, aman-aman aja. Nah, kita kasih kotak-kotak, terus kita enter. Nah, kita masukin objek. Kan tadi ada 3 data ya, 3 apa ya, catatan. Jadi kita kasih ini set kurung kurawal, kita kasih koma karena ada beberapa data, jadi kita copy aja nih. Ini copy aja.
set copy, terus kita enter lagi, paste lagi, enter lagi, paste lagi. Ini tenang aja ya, bukan error apa-apa, ini mah cuman kayak ngasih tahu gitu. Ini tuh didefinisiin, cuman nggak dipakai gitu. Terus kita enter di bagian tengahnya, set, kita enter juga, set, kita enter juga di sini, set. Nah, dilanjut, kita tab, terus kita di dalamnya tuh pakai disebutnya kan properti ya, yang di dalam objek tuh disebutnya properti. Jadi isi-isinya tuh apa aja. Pertama ada ID 1, koma, harus pakai koma teman-teman biar nggak error. Terus teksnya apa nih? Titik 2, string, tipe datanya string. Kita misalnya belajar belajar, isinya apa nih isi teksnya? Belajar React use efek dan floating. Ini bebas ya, dibebasin buat isinya. Kita kasih koma lagi, kita kasih status set, kita kasih status apa nih statusnya. Yang pertama pending, mungkin p-nya besar, pendingnya sama. Terus kita juga kasih lagi lakukan hal yang sama, kita copy aja, cuman beda ID nih. Kita copy, set, paste di dalam ini, di dalam objek per objek, set, kita juga paste di sini. Set. Nah, ID 2, ID 3. Nah, kalian bisa nih apa ya? Mengerjakan to do app, mengerjakan UI to do app sampai selesai. Ketiga mungkin mengintegrasi API menggunakan fetch. Dilanjut ke statusnya nih, step statusnya mungkin ini done, D-nya besar, P-nya besar, pending. Terus kita bakal gunain nih si ini tuh buat, jadi si ini tuh kan asalnya 1 untuk di sini tuh, cuma nanti di sini tuh bakal nyesuaiin tuh bakal 3, jadi sesuai yang ada di array of object ini nih. Ini array object, gabungan dari array sama objek gitu. Pertama nih, pelan-pelan nih, pertama banget kita ke bagian, berarti ke bagian mana ya? Ke bagian sininya nih. Nah, kan pembungkusnya tuh ini yang ngasih jarak per item to do tuh. Kalian ini ke pembungkus setiap item to do, kalian enter aja di sini nih, di sini di atas elemen parennya, di elemen parent dari si item to do ini, kalian enter di sini. Set, kita enter lagi biar kelihatan. Nah, sini kalian gini tulisnya teman-teman. Gimana ya? Aduh. Set dummy to do's. Nah, terus kan ini tuh array kan tadi ada function dari map. Nah, jadi si map tuh buat ngebaca ada 3 ini nih, ada 3 data ini gitu. Jadi itu bakal nampilin sesuai data yang ada di si array tadi gitu. Dummy to do dot map, terus kita kasih kayak gini functionnya. Nah, di dalam functionnya kita tulis to do itu apa bang? Nah, nanti saya jelasin ya si fungsi to do itu. Terus kayak gini, terus apa sama dengan besar,
terus kasih kurung ini, kurung apa ini tuh, kurung bulat, kalian enter aja. Ini apa errornya sih, expect token, nantilah aman itu mah. Terus kalian masukin nih si ini, si yang tadi ini masukin ke, kalian CTRL aja, dikat CTRL-X, mau CTRL-C boleh, set, kalian pindahin ke sini. Nah, teman-teman lihat ya ajaibnya. Ntar ini biasa error nggak dideklarasiin, cuman nggak didefinisiin, cuman nggak dipakai gitu. Nah, jadi kan si induknya tuh ini ya. Jadi kita bakal ngulangin si ini terus, siapa? Si induk ini, si elemen-elemen ini kita bakal diriin terus. Jadi si parentnya tuh kita kasih ini key, atribut key. Set. Jadi buat nandain ini ID yang mana gitu. Jadi nah kayak yang tadi kan, tadi buat ngakses objek tuh biasanya kita tuh tulisin dulu si variabelnya apa, kan variabelnya dummy to do tadi tuh. Nah terus pakai titik. Nah gunanya si to do ini, jadi kita gunanya to do itu kita nggak usah nulis dummy to do, jadi kita nulisnya to do aja, lebih singkat kan. Jadi kita, jadi ini tuh kayak apa ya, kayak pemisalan, kayak gimana ya? Jadi ngibaratin si dummy to do tuh to do aja gitu, lebih singkat. Kita kasih to do .id. Bentar. Tuh sudah. Di sana kan tadi itu ada apa aja? Ada ID, ada teks, ada status. Nah, kita pakai status, berarti di sini set, kita kasih kurung kurawal bersama tutupnya, terus to do status. Tuh, otomatis set. Dilanjut sama teksnya, teman-teman. Nah, ini gini, hapus si isi P ini. Si isi P ini kita hapus. Set. Hapus, terus kita kasih kurung kurawal lagi. Kita tutup lagi. Nah, terus diisiin dengan to do.text. Oke, harusnya aman. Bentar. Santai. Jalan nih. Apakah belum di refresh? Oh, ini udah tuh. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, bakal nyesuaiin nih. Lihat, coba kita hapus ya. Coba kita hapus satu objek. Nah, set. Di sini juga bakal nampilin dua. Nah, gitu. Cuman di sini kok kuning semua ya, Bang? Bukan apa? Si status ini tuh warnanya tuh nggak berdasarkan status gitu. Nah, kita di sini bakal pakai yang tadi operasi perbandingan gitu. Nah, jadi gini nih. Langsung aja kita cetak lagi aja biar hitam 3 catatan. Nah, kita pada bagian berarti yang ngasih background apa? Ngasih background pada status itu kan di sini ya. Nah, si div ini. Nah, kalian modifnya kayak gini, teman-teman. Karena kita bakal nyisipin si apa ya, kode JavaScript di sini nih. Di sini kita gini ininya. Kita kurung kurawal. Nah, dibungkus ininya tuh. Kita kurung kurawal lagi. Penutupnya udah beres. Nah, yang tadi asalnya kutip satu doang ya. Si ini tuh kan kutip satu. Kan kayak gini, set kutip satu. Nah, kalian ganti sama backstack. Backstack itu di mana, Bang? Deket, kalau di saya deket ESC. Deket ESC pojok. Ada. Nah, agak beda kan? Kalau kutip dua lurus, kalau backstack gitu. Nah, kalau ini rada belok ya, kayak gitu. Nah, kita bakal gunain ini. Nah, nyisipin kode JavaScript. Set. Kita hapus si kutip satu ini, diganti sama backstack. Kalau bingung ada di dekat SC ya kalau saya. Kalau kalian nggak tahu, cuman cari aja. Nah, terus
tadi ubah backgroundnya ini tuh sesuai status kan. Nah, jadi kita tinggal gini aja nih teman-teman. Jadi pada ini tuh, nah tuh yang ini ya. Nah, kita hapus aja. Nah, di sini buat nyisipin JavaScript-nya, kita pakai dolar, terus kurung-kurang. Nah, ini udah otomatis nyisipin JavaScript. Gitu. Kan mau berdasarkan status. Nah, tadi kita bakal gunain ini nih, teman-teman. Apa tadi teh? Operasi perbandingan. Yang mana tadi teh? Operasi. Nah, kita bakal gunain ini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, to do status kan tadi to do status tuh down kan? Nih, to do status pending, nyimpen down, nyimpen pending. Nah, kan berupa string kan? Berupa apa? Berupa string si nilai apa tipe datanya tuh datanya tuh penting. Jadi kita pakai operasi ini sama dengan teman-teman. Gini nih, mana ya? Fungsi dari si JavaScript itu. Jadi buat ini set to do status sama dengan. Jadi apabila to do status ini apa? Apabila to do status ini nilainya apa ya? Nilainya down, maka dia akan berwarna terus pakai tanda tanya. Oh ya, nanti saya bakal jelasin ya. Ini tuh sebenarnya if else yang tadi pengkondisian if sama else, cuman agak beda ditulisin gitu. Nah, to do status apabila statusnya down, terus dia bakal pakai background yang hijau. Set, kita custom, set, terus pagar 34 A 8 5 3. Kalau tidak, nah ini else kayak LC. Kita pakai titik dulu aja. Set. Kalau kondisinya bukan down, apa nih? Kita mau berwarna apa? Kan tadi warna kuning. Nah, kenapa nih? Bentar. Oke, ini ya. Oke. Set. Apa? Bentar. Oh, lupa. Set. Nah, gini. Jadi harus ada kutip 2 di setiap background. Terus titik 2, kutip 2 lagi, kita kasih background. Mau backgroundnya kuning kan tadi. Set. BG pagar FBB C05. Kita kasih tutup. Ini nih. Bentar. Harusnya sih udah beres ya. Nanti saya jelasin. Wah, tidak berpengaruh. Sepertinya si apa? Si ininya ngaruh deh. Bentar, teman-teman. Si besar hurufnya. Kan tadi statusnya. Oh iya, berarti ngaruh teman-teman. Jadi kalau kita awalnya itu P-nya besar, cuman pasti bisa diakalin. Jadi apa ya? Ngabayin gitu. Mau itu kecil mau besar, pasti bisa. Cuman kalau buat sekarang mending nyusahin aja sama ini kan biasanya pendingnya besar. Down-nya besar, D-nya besar, P-nya besar. Jadi di kode ini down-nya harus besar. Jadi apabila statusnya itu down, maka dia akan berwarna hijau. Kalau tidak, dia akan berwarna kuning gitu. Nah ini tuh kayak apa ya? Ini tuh disebutnya ternary operator gitu. Jadi if else cuman sebaris ini gitu teman-teman. Ini nih. Ini tuh aja kayak gini. Sama aja kayak if bla 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 kayak gini. Terus else
AC. Nah, sama aja kayak gini teman-teman sebenarnya kayak gitu. Cuman itu disebutnya ternary operator. Sama aja ya. Jadi ini tuh kalau dia statusnya down kan benar itu kan sesuai harapannya true, dia bakal warna hijau. Kalau selain dari itu dia bakal berwarna kuning gitu. Terus kita bakal coba si ini ya, siapa si event handler. Nah kayak gini nih teman-teman, kita kasih event di mana ya, di delete button aja. Kalian enter di sini di delete button ya, sekalian ngebedain DOM sama virtual DOM. Kalau secara langsung lah perbedaannya tuh di mana sih. Nah, pertama kita buat dulu fungsinya boleh pakai raw function, boleh pakai function biasa. Kita pakai apa ya, raw function aja kali ya. Const delete. Kan tadi buat function ini tuh pakainya camel case. Jadi kita gini, delete wudu. Jadi D-nya kecil, yang depannya T-nya besar. Terus sama dengan kurung ini, terus pakai set sama dengan panah, raw function namanya. Kita kurung kurawal. Nah, kita nggak usah tutup aja juga nggak apa-apa. Nah, kita kasih aja alert. Ini tuh fungsi dari JavaScript buat nampilin apa ya, alert kayak apa ya, kayak semacam notif gitulah pokoknya. Bukan notif, peringatan. Kita kasih data dihapus begini nih. Nah di gini kita nih di apa, di f address-nya kita tinggal tambahin on click, atribut on click. Nah gini, nah kita masukin delete to do. Cuman kita musikinnya gini aja nih. Nah masalah ini tuh harusnya kayak gimana, harusnya kayak gini. Jadi kalau kayak gini ya, langsung masukin si fungsinya, dia bakal munculinnya pas ngerender. Nah set, harusnya alert. Oke, loadingnya lama. Guys, tuh jadi pas ngerender dia bakal munculnya kayak gini. Jadi yang diinginkan tuh kan setiap diklik si buttonnya dia bakal munculin ini gitu. Terus ada nge-lag deh. Nah, guys, harusnya kan kayak gitu ya. Tuh jadi gambar fungsi. Nah gimana bang caranya? Nah caranya tuh kayak gini. Jadi biar kita di sini kasih function juga, function raw function biasa aja kayak gini nih. Set kurung itu kurang apa, terus kita kasih sama dengan, terus lebih besar, panah ke kanan, terus kita kasih kurung kerawal juga. Nah di sini baru delete to do, kita pakai delete to do. Nah kayak gini guys, atau sebenarnya nggak usah pakai kurung kerawal juga bisa kayaknya deh. Nah tuh set, tuh data dihapus, cuman nggak kehapus soalnya buat kalau nanti mungkin bakal dibahas pas pertemuan kelima nih, pas sampai simulasi database kayak gitu. Cuman sebenarnya ini juga bisa nih kayak diakalin kayak apa ya, misalkan kan ini tuh ID jadi nanti tuh kita ke komponen delete button kita ngirimin ID ini nih, si to do ID. Nah nanti kita kan ada parameter kan di sini tuh, di sini kan bisa nyisipin parameter. Nah nanti di sini bisa masukin misalkan data yang dihapus, data parameternya data, terus nanti kita pakai di sini juga bisa. Jadi data dihapus kalau sesuai apa, misalkan data
satu dihapus. Berarti kan ini data satu ya dengan ID 1. Data satu dihapus, data 2 dihapus. Cuman itu nanti karena itu berhubungan sama usted sama react lebih dalam gitu. Jadi dibahasnya bakal di pertemuan 4. Oh ya, aja. Nah, saya lihatin ya perbedaan apa dari perbedaan dari perbedaan dari apa? Perbedaan dari DOM sama virtual DOM nih. Kan kalau virtual DOM itu harus apa? Kalau virtual DOM tuh harus langsung ngakses si buton ini harus langsung real gitu. Gimana ya? Jadi hmm, jadi harus langsung ngakses gitu, harus ke dokumen dulu, ke elemen by ID button. Nah, gitu. Jadi harus nyentuh nih. Atau simpelnya tuh kayak gini nih. Kalau kalau di HTML murni, tuh lihat kita harus pakai apa ini? Harus pakai apa? Harus pakai ID dulu, kayak gitu kan. Cuman kalau virtual DOM itu bedanya kayak gini nih. Jadi kita nggak perlu apa? Nggak perlu nulisin ID yang mana. Jadi mungkin di belakang kita di computing apa? Di bahasa komputernya mah mungkin di sini tuh udah ditandai gitu bahwa yang diklik tuh munculin tuh yang ini gitu si buton ini, jadi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya di belakangnya mungkin ribet, cuman di depannya yang kita pakai mungkin simpel gitu. Sebenarnya mungkin udah ditandai nih ini tuh yang mana sih gitu gunaannya tuh. Jadi bedanya virtual DOM sama DOM itu simpelnya kayak gitu. Mungkin sampai sini ya buat prakteknya, karena seperti yang saya bilang hari ini tuh santai, pengenalan dasar-dasar JavaScript kayak gitu. Mungkin ada ditanyain sebelum kita akhiri atau masih bingung nih? Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri atau ada yang tertinggal? Aman, ngikutin semuanya. Kang Mufid, Kang Mercedi, Kang Malvin, aman. Aman Kang, Ngikutin Kang, tidak ikutin. tertinggal. Tidak, Aman, tidak. berarti aman. Ada yang ditanyain nggak Kang Malvin buat JavaScript? Belum Atau ada masih sih Kang. bingung gitu? Belum ada, aman aja, paham? Nah gitu teman-teman, sebenarnya simpel aja sih buat hari ini. Mungkin buat pertemuan keempat kita bakal, oh ya ini nih kan seperti yang saya tadi bilang ya, di template-nya tuh sama ya kurang lebih si halaman add to do, edit to do, sama preview to do tuh kan ada navbar, ada header, sama footer. Nah kita bakal pakai namanya kom ya bakal dijelasin lah lebih rinci tentang komponen itu apa sih. Nah jadi nanti tuh kita bakal buat main layout. Jadi apa ya, jadi kita tinggal nulis setiap add to do tuh, jadi kita gak bakal nulis ini nih, gak bakal nulis ulang gitu. Jadi kita bakal isi pack-nya aja nih, ini aja gitu. Jadi biar lebih rapi juga gitu. Biar gak boros sama kapasitas juga. Paling gitu sih. Ada yang ditanyain juga? Ada yang ditanyain lagi sebelum diakhiri? Singkat ya teman-teman buat hari ini. Kita tunggu ya sampai, oh ya buat tadi yang nanyain bedanya virtual DOM sama DOM mungkin sudah terjawab apa belum? Boleh Kang Restu tanyain aja. Boleh diketik juga. Translate from tab.
Apa nih? Kang Les tuh mau nanya apa? Kita tunggu ya sampai 255 aja deh. Kalau JPP-nya harus dipahami banget gak? Atau saja kalau langsung loncat ke sini? Nah, sebenarnya saya juga nggak ini ya, nggak terlalu dalam gitu buat JavaScript. Tapi intinya saya tuh paham gitu kalau ini tuh buat ini buat ini buat ini gitu. Jadi ini sebenarnya jatuhnya yang saya bagi ini nih basic banget. Jadi sebenarnya kan yang seperti tadi saya bilang, kita saya nggak bakal bahas JavaScript secara luas kan. Jadi soalnya kan dari waktu juga kurang lebih 5 hari itu harusnya panjang. Jadi singkat saja atau saja sah-sah aja sih kalau menurut saya ya. Cuman mungkin alangkah baiknya Mas Restu boleh belajar juga gitu terkait JavaScript itu sendiri. Lebih luas lah, banyak sekarang dari si channel DA Prijal atau WP Unpas. Boleh Kang Apri? Ada yang mau ditanyakan? Iya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Terdengar, terdengar. Aman-aman. Ya, terima kasih. Saya Apri Kuncoro dari Universitas Cakrawala. Terkait Ya, pembelajaran JavaScript ini, nantinya akan ada kayak semacam video tadi yang dipaparkan untuk bisa diulang kembali nggak, Kak? Kira-kira kembali ya. kalau ada nanti akan dibagikan via Google Drive atau pakai link. Terus kemudian saya minta rekomendasi mungkin karena saya lebih cenderung mudah mempelajari ketika dalam bentuk audio visual itu Oh ya, mungkin macam kayak akses ke link YouTube mana yang harus dikunjungi untuk mempermudah pemahaman JavaScript ini. Terima kasih. ya, ya, sama-sama boleh dijawab ya. Jadi pertama yang pasti ya dari pertemuan 1 sampai 5 buat si recordan ini tuh ada. Nah, ini tuh diupload di channel GDG OCW Datama. Kalian tulis aja di YouTube GDG OCW Datama. Ini, saya kasih tunjuk. Lalu buat tadi rekomendasi ya buat Kang Apri, banyak ya sekarang di YouTube. Kalian searching aja channel ya Aprija atau apa nih. Enggak. Boleh nih. Karena kan kita buat study jam 4. Pertemuan 4 kan bakal dilanjut tanggal 23 Januari. Pokoknya bulan Januari gitu kapannya. Pokoknya Januari. Nah, selama kan kurang lebih kita bakal apa ya? Bakal bakal ada jeda. Ya, jadi minggu depan libur. Jadi bakal ada jeda nih. Jadi bakal ada jeda. Nah, kalian gunain selama jeda itu, kalian belajar mandiri aja nih. Mungkin kalian bisa apa? Bisa langsung tanpa ke pertemuan 4 langsung bisa ngulik nih Next.js gitu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nih, buat Kang Apri nanti kita bakal upload di sini di GDGOCW Datama. Terus terkait tuh dari 1 sampai 5 diupload gitu. Jadi ditunggu aja Kang Apri. Tuh, ada study jam pas hari pertama, hari kedua, nah hari ketiga juga bakal upload. Terus buat terkait pembelajaran ya, kalau mandiri mungkin bisa cek aja belajar ya pasti. Biasanya, nah saya waktu itu tuh belajarnya di saya rekomendasiin. Nah kalau biar cepat di si DA Prijal, channel DA Prijal. Cuman kalau lebih rinci, kalian bisa ini nih ke sini ke CWPU Kang Apri. Ini banyak bukan Sandika. Nah, ada playlist pasti buat pembelajaran mandiri selama kita sebelum pertemuan keempat nih.
Mana ya? Belajar React. Nah, ini nih. Tuh, JavaScript lanjutan. Cek aja ya channelnya. Saya juga pertama belajar dari sini dulu nih. Dasar pemrograman. Tuh. Mudah dipahami kok. Paling gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Kak, terima kasih. Ya Ya, sudah, saya oh tadi ya, sudah screenshot juga. oh ya. Siap, terima kasih Kang Pri. Terus Kang Mupid. Ya, buat pertemuan kelima itu kita bakal adain di kampus sama online. Kalau nggak bisa hadir, berarti lewat Zoom aja. Ada yang lagi ditanyakan? Kita kamu itu peserta itu. Ya, dari Kang Maruf nih, bagus pertanyaannya. Kan sebenarnya si apa ya? Si kita dari kita tuh kan dari pertemuan 1 sampai 5 kan bikin project. Project itu kan satu to the app ini. Nah, buat ngembangin project mandiri ini, kalian nanti pas mungkin kalian juga pas waktu libur nih, pas waktu sebelum pertemuan 4 kalian mungkin bisa ngulik-ngulik lebih jauh mungkin terkait Next.js. Cuman kalau dari jadwalnya itu, kalau dari saya pribadi, bukan dari pribadi, dari GDGOC-nya langsung. Jadi nanti tuh setelah sesi pembelajaran pertemuan 5 bakal ada mini project. Nah, jadi saya harap tuh si project yang kita bangun saat pertemuan 1 sampai 5 itu mungkin bisa jadi bakal gitu buat si mini project nanti kalian bakal buat gitu. Sama mini project itu gak bakal terpaku sama project yang udah kita buat ini nih, yang kita buat ini selama 5 hari ke depan. Sama 5 pertemuan ini. Jadi mungkin kalian bisa ngulik-ngulik lagi, nge-custom buat apa gitu, terkait fitur apa, mungkin bisa disambungin juga sama database gitu. Paling kayak gitu Kang Maruf. Jadi nanti pas ngembangin project mandirinya itu pas mini project nanti gitu. Ada lagi? Apakah ada lagi? Mungkin terkait JavaScript ada yang perlu ditanyakan? Hmm, kita tunggu aja ya tambahan sampai jam 9 pas langsung kita tutup. Kalau sekarang aman mungkin itu. Saya mau tanya lagi terkait project akhir, mungkin ini agak sedikit all out topic ya. Ini untuk project Ya, akhirnya berarti semacam tugas individu masing-masing atau nanti dibagi jadi beberapa kelompok? ya. Ini untuk langsung jawab ya. Iya. Buat mini project itu individu Kang. Jadi sebagai Oh, pelatihan juga buat dapetin sertifikatnya gitu. kalau ternyata nanti hasil project akhirnya masih belum maksimal gimana, Kak? Nggak apa-apa sih, kan kita Oh, sama-sama belajar ya. iya. Jadi mungkin kalau Kang Apri ada yang terkait dibantu gitu, ada yang Mm-mm. bisa dibantu mungkin bisa chat aja di grup, nanti sama saya juga bakal dibantu gitu. Oh, baik-baik. Ya, Kalau untuk pertemuan berikutnya itu berarti pakainya Zoom ya, enggak Gmeet. Ini kan Gmeet. pasti meet lagi, pasti gimit lagi untuk pertemuan Oh, 4. Gmeet. Cuman nanti nggak tahu sih ke depannya. Paling gitu. Kalau hybrid ke Hybrid, kampus berarti ambil waktunya ini dong, apa siang atau sore, enggak malam lagi. kalau itu mungkin udah dibagiin ya sama GDGOC kalau nggak salah. Cuman Timingnya ya saya Kak, kasih ya informasi timingnya aja. udah, Ya, timingnya udah. kalau nggak salah, saya tuh ambil jadwal yang Jumat jam 3. Oh iya iya, Jumat jam 3. Ya, ya. Iya. Ada lagi Kang Kepri yang didiskusiin? Nah, baik, terima kasih sudah cukup. Aman? Ya, sama-sama.
Ada lagi nih? Apa belum? Kita tunggu sampai jam 9. Teh Agesti. Kang, apakah JavaScript saja cukup buat memenuhi kebutuhan proyek web, Kang? Buat sebenarnya buat sekarang ya. Buat sekarang tuh misalkan mungkin buat front end terpenuhi nih sama JavaScript memang gitu kan lebih powerful kan. Nah, mungkin buat back endnya kalian mau beda misalkan pakai PHP, nah itu sah-sah aja. Cuman sekarang juga JavaScript apa ya, ada back endnya sendiri gitu. Jadi saya rasa mungkin bisa dikatakan cukup. Terlebih kan sekarang juga buat back end ada yang performanya ada yang lebih cepat ya, yaitu Golang yang dikembangin sama Google itu Golang. Mungkin bisa dikomboin sama Golang gitu si back end. Paling gitu Kang Maruk. Sesuai kebutuhan saja. Ada lagi? Ada lagi yang perlu dikomunikasikan sebelum kita tutup? Jam 9. Aman? Sepertinya belum ini ya, belum absen belum ya terkait itu. Mungkin dicukupkan sekian. Saya serahkan kembali ke Teh Agesti. Oke teman-teman, karena udah ada yang nggak mau nanya lagi, jadi untuk sesi Q&A dicukupkan. Nah, sebelum study jam malam ini ditutup, aku bakal ngirimin link absensinya di kolom chat. Bentar ya. Udah aku kirim, jadi buat teman-teman silahkan diisi. Dan oh ya, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin study jam ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di study jam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih yang belum absen nih guys, langsung. Terima kasih ya semuanya.